450 watt daya listrik mau dihapus. Katanya dibalikin lagi, nggak jadi dihapus. Kok galau gitu sih bernegara kayak ababil, labil. Kemudian merembak lagi berita, kompor gas akan diganti dengan kompor listrik 1000 watt. Nah ini gimana nyambung logikanya ya? Listrik rumah nggak sampai 1000 daya watt. Lalu masaknya pakai apa kalau kompor gas diganti? Di tengah selalu gonjang-ganjing cara kelola negaranya, ada berita terbaru lagi dari calon wapres atau salah satu yang mau manggung lah di 2024 yang coba-coba bergaya ala-ala Pak Jokowi. Merakyat yang gak natural namun terus disosialisasikan lewat medsos. Agak wagu sih dilihatnya. Katanya punya solusi untuk PLN. Bener solusi. Bosman ini kalau dengar kata jual, kayak gimana gitu radar curiganya. Maklum, mantan sales, mantan broker. Bawaannya tiap ada transaksi itu komisi aja pikirannya. Begini ceritanya, solusi bosnya listrik PLN yang memonopoli tapi merugi itu, yaitu Pak Menteri BUMN, akhirnya memutuskan PLN resmi akan disubholdingkan, akan dipecah-pecah, akan dibagi-bagi dalam sub-sub yang independen. Subholding PLN ini nantinya akan dijadikan perusahaan terpisah dari induknya. Setelah dipisahkan akan dijual ketengan, baik untuk cari utangan penambahan modal maupun sebagian saham di Lego di pasar modal. Ada masalah apa hingga PLN mesti dipecah-pecah atau dipreteli seperti itu? Jawabannya supaya gampang dijual. Sebab kalau dijual gelondongan, nanti ketahuan siapa pembelinya. Nanti kalau pembelinya ternyata oligarki, maka akan ketahuan ternyata privatisasi PLN tersebut agar mereka bisa bawa pulang aset sebelum 2024. Satu alasan yang digunakan Pak Menteri BUMN dalam memecah-mecah PLN adalah alasan keuangan untuk memperbaiki kinerja keuangan PLN. Mengapa perlu diperbaiki? Karena utangnya PLN sangat besar. Jadi solusi atas utang adalah dengan mempreteli aset PLN. Menarik ya solusinya, menarik sekali. Jenius sekali, super jenius. Perusahaan yang disuap APBN kok di Lego? Itu pertanyaannya. Dan itu kita mau tanya kejeniusannya. Ketergantungan PLN pada subsidi dan kompensasi sangatlah tinggi. Subsidi adalah keputusan DPR dan pemerintah, sementara kompensasi adalah akal-akalan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Dengan kompensasi, maka bisa diatur PLN untung atau rugi. Demi pencitraan, maka akan diatur tetap untung. PLN tidak dapat mempertahankan EBITDA tanpa subsidi dan pendapatan kompensasi yang jika digabungkan jumlahnya sekitar 66 triliun pada tahun 2020 dibandingkan dengan EBITDA sebesar 74 triliun. Ini adalah uang negara dari pajak, bukan dari usaha PLN. Sementara PLN sendiri harus fokus bayar utang. Bayangin, subsidi dikategorikan pendapatan. Lah gila sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Kecurigaan banyak pengamat keuangan adalah apakah dukungan keuangan dari pemerintah hanya menjadikan PLN sebagai saluran untuk menyalurkan uang kepada oligarki pemegang proyek PLN. Apalagi PLN hanya akan menguasai jaringan, sementara proyek pembangkitnya dibuat swasta. PLN memang jadi sarana bancaan yang paling empuk. Utang PLN sangatlah besar. Mereka menimbun utang untuk menopang belanja dan selanjutnya belanja untuk memperbesar kapasitas oligarki penikmat take or pay (TOP) dari pemerintah. Utang PLN dalam laporan keuangan semester 1 2022 mencapai 640 triliun, naik dari 630-an triliun dari periode yang sama tahun lalu. Merugi tapi dibayarin APBN. Kita perdalam lagi mengapa PLN rugi. Karena dalam 8 tahun terakhir manajemen kelolaan bernegaranya sesungguhnya dikelola anti-industrialisasi. Hanya membuat Indonesia negara dagang dan negara komoditi alam. Karena sedikit dan berkurangnya industri, maka deindustrialisasi itu membuat daya listrik di pembangkit listrik gak kepakai. Kebetulan strategi jenius dalam pemerintahan adalah menggunakan strategi take or pay. Pakai gak pakai dibayar oleh PLN. Power plant pembangkit listrik punya oligarki. Itu kebetulan lagi pastinya. Inilah yang buat PLN nombok. Dibayarin APBN notabene hasil pajak rakyat. Kita perjelas arti take or pay adalah ambil atau bayar denda. Artinya PLN tidak punya pilihan terhadap setrum yang disediakan oleh penyedia listrik swasta yang disebut Independent Power Producer atau IPP. Dalam kondisi kekurangan listrik, skema ini memang diperlukan agar tak terjadi krisis energi. Namun ketika kelebihan listrik seperti sekarang karena berkurangnya industri, PLN nggak ada penjualan tapi harus bayar. Sebuah keputusan bernegara yang sangat jenius. Keputusan jenius buat PLN menjadi punya arti baru perusahaan listrik tiang negara jadinya. Karena hanya punya tiang listrik, pembangkitnya dan sumber batu baranya pun punya oligarki. Inilah strategi jenius yang membuat oligarki di Indonesia dilindungi regulator yang akan menjadikan mereka selalu kaya walau rakyat dipajak tinggi. Ini semua untuk bayar oligarki. Anjrit bener deh. Salut, jenius. Wis ngeluh saya ini. Oke, daripada misu-misu terus namun gak ada yang denger,
Ya kita perdalam rencana jenius membuat subholding dari Menteri BUMN. Subholding PLN bisakah merupakan langkah cari cuan cepat untuk segelintir oligarki? Bisakah kita menyimpulkan bahwa kemungkinan ada yang mau bawa pulang aset ketengan PLN sebelum pemilu 2024? Ya nggak tahu, jangan tanya saya.